Sampurasun Lur, bertemu lagi dengan AUBG, alumni Unpad Balas Ganjar. Di samping saya ada tokoh, sudah kita kenal semua, Muhammad Ridho Esi, sering dipanggil Mas Ridho. Kenapa disebut Mas? Karena orang Jawa punya istri orang Sunda, jadi boleh juga disebut Kang Ridho gitu. Nah, pada kesempatan ini kita ingin bincang-bincang soal hoax yang berkembang, ya, yang menerpa para calon presiden dan wakil presiden. Wabil khusus sekarang kita bicara hoax yang menimpa Ganjar Pranowo. Ada hoax soal azan, ada hoax soal sering nonton film porno, ada hoax tentang IKTP, ada hoax soal sholat atau apa. Begitu banyak hoax yang berkembang. Ini gimana kita menyikapi hoax-hoax seperti ini? Oke, yang penting ini kan ada banjir informasi. Overloaded ya, Iya. information. Dan setiap orang bisa menjadi wartawannya. Wartawan dalam tanda kutip, karena kadang-kadang etikanya bahkan ada terjadi pelanggaran hukum juga. Jadi hati-hati. Anda ingin mengatakan sekarang ini ada profesi pers, ya, itu diambil alih oleh yang namanya buzzer atau citizen journalism yang kadang-kadang mungkin lebih cair, kurang memahami kode etik misalnya, kan? Gitu maksudnya. Saya yakin orangnya ya tahu kode etiknya, tahu pasal-pasal yang dilanggarnya, tapi memang sengaja karena secara sistematis. Karena mereka orang-orang pinter. Rata-rata orang-orang pinter. Dan buzzer maksudnya itu siapa saja rata-rata. Memang ada yang kepleset, anak-anak kecil, anak-anak remaja, atau orang yang terpleset, tapi itu sedikit. Rata-rata mereka sudah terkonsep gitu. Nah, yang pertama kali kan framing. Framing. Jadi istilahnya dipotong-potong. Ya, misalnya orang jadi kelihatan nonton bioskop melulu atau nonton porno melulu, padahal itu kan ada konteksnya. Konteksnya dipotong. Kayaknya perlu dijelasin apa framing itu. Framing itu apa istilahnya, kerangka yang disampaikan gitu. Mestinya framing asalnya ceritanya panjang, dipotong. Nah, dipotong pas. Kalau yang paling enak tuh nyeritain Al-Maun lah. Al-Maun itu. Wailul lil musallin. Nah, itu dulu dipakai orang-orang PKI untuk berceramah di tempat orang-orang Islam yang masih belum paham betul bahwa ternyata sholat itu bisa celaka, masuk neraka wel, padahal ada lanjutannya. Nah, dipotong pemotongan inilah yang namanya framing gitu. Nah, itu yang jadi framing itu sebetulnya ya di belakangnya ya tujuannya tentu propaganda. Kan gitu. Propaganda itu kan tidak berdasarkan fakta. Kalaupun ada fakta, faktanya itu disesatkan dengan dipotong-potong seperti itu. Disinformasi. Disinformasi. Ya, betul. Itu yang namanya paham. Disinformasi ya. Ya, lanjut, oke, clear lah. Oke, jadi framing itu memang selalu ada. Misalnya yang paling menarik itu tentang kasus Kiai Ma'ruf Amin. Dibuat framing dia waktu jadi ketua MUI mengatakan bahwa
BPJS itu tidak sesuai syariat, Haram. Setelah jadi wakil presiden itu sesuai syariat, tahun kerjasama dan sebagainya, dan disarankan oleh ajaran Islam. Nah, tengah-tengahnya nggak dikatakan. Pada waktu MUI mengatakan BPJS itu tidak sesuai syariat Islam, orang BPJS datang. Pak Kiai, apa yang kurangnya? Oh, ini. Tolong disempurnakan. Kemudian disempurnakan sampai jadilah sesuai dengan syariat gitu. Jadi ada proses yang tadi dipotong gitu. Sengaja dipotong. Nah, ini yang namanya framing tadi, terus kemudian hoax dan disinformasi. Nah, ini yang sering tujuannya menjatuhkan Pak Ma'ruf Amin sebagai pribadi wakil presiden maupun dan wakil pribadi. Presiden, ya. Bahwa dia telah menjual agama dengan harga yang murah. Karena dia dijadikan wakil presiden, maka kemudian BPJS yang asalnya tidak sesuai syariat menjadi sesuai syariat. Nah, ini jadi memperjualbelikan agama kira-kira gitu. Nah, yang ingin framing yang ingin dibangun tanya. Betul. Kejam banget ya. Iya, itu sampai sekarang masih ada, dan yang hebatnya Kiai Ma'ruf Amin nggak protes tuh. Dan yang lain-lain MUI juga nggak protes, yang lain nggak protes. Cuman orang tahu bahwa memang ini framing, disinformasi, menjelek-jelekan orang gitu. Nah, ini nanti padahal sebetulnya bisa diajukan ke pengadilan kan ya? Bisa. Itu minimal melanggar undang-undang ITE atau menuntut supaya minta maaf, biasanya kan gitu tuh. Oh, bisa dipenjara. Di penjara gitu. Jadi sesungguhnya kita itu banyak pejabat kita, baik itu Kiai Ma'ruf maupun Presiden Jokowi itu bisa melaporkan itu, tapi dia tidak melakukan, dan itu membuat orang nanti bilang ke gubernur, kalau kamu nanti dimaki-maki menjadi bajingan gitu, nggak boleh marah, presiden aja nggak marah gitu. Nah, ini mestinya dia share waktu lah untuk membereskan masyarakat ini supaya jangan kebablasan gitu. Kita udah punya kemerdekaan pers, tapi tidak merdeka untuk memaki-maki orang gitu. Karena tiap orang punya harga diri sendiri, kepribadian sendiri, terus kemudian tidak boleh juga dicemarkan kan. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Oleh karena itu saya sarankan kepada siapapun jangan cepat percaya kepada berita apapun. Siapapun yang ngomong dan media apapun. Siapapun misalnya, yang sekarang yang rame itu kasus Presiden Jokowi pidato dalam bahasa Mandarin gitu. Gimana gitu? Kok pintar sekali. Dia mungkin kalau ini terjadi pada waktu tahun 19, waktu dia digosipkan dia bukan orang Jawa, tapi keturunan Cina. Nah, itu makin yakin benar. Ternyata pintar bahasa. Buktinya bahasa Mandarin juga bisa. Editing. Sekarang teknologinya luar biasa. Pakai AI itu. Oh, bisa apa saja lah. Intelligent. Bisa pakai AI. Jangan-jangan suaranya bukan Pak Jokowi. Bisa AI udah pinter untuk menyocokkan nada suaranya. Nah, sebelum itu ini kan baru pencalonan ke KPU 3 pasangan kan. Nah, tapi kan kampanyenya belum. Nah, prediksi Anda, apa hoax itu makin berkembang, makin meningkat atau gimana? Dibandingkan misalnya dengan 2019. Kelihatannya makin berkembang lah ya. Dan tetap makin eskalasi maksudnya. Iya. Tetap akan eskalasi karena agak sulit menjatuhkan calon yang dipilih. ABC itu misalnya. Mereka kan orang baik-baik semua. Enggak, kalau dulu kan terus dicari jeleknya gitu. Lebih mungkin lebih sensitif karena menyangkut misalnya wilayah agama apa kan gitu tuh. Islam bukan Islam kira-kira kan gitu tuh. PKI bukan PKI kan gitu. Tajam. Tapi mungkin sekarang itu tajam, cuma mungkin lebih ke tadi ada yang tadi melabrak
prosedur hukum misalnya, ada yang mencederai dan ngobrak-ngabrik demokrasi misalnya. Mencederai. Kayaknya mungkin tidak terlalu sehebat 2019, Mas. Kelihatannya iya seperti itu, tapi tetap Kan harus diantisipasi. Negatif campaign itu pasti terjadi. Nah, kalau negatif campaign itu masih diizinkan kalau ada faktanya. Nah, faktanya kadang-kadang ada tapi di framing, dipotong-potong tadi. Ya, jadi kalau yang dimaksud black campaign itu ada fakta, tetapi kemudian fakta itu tadi diracik sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya, yang gitu ya. Tapi tetap basisnya itu adalah ada faktanya. Fakta, cuman faktanya itu negatif. Misalnya Gibran yang sekarang itu jadi calon, gitu. Iya, secara legal dia berhak sebagai cawapres, tapi dengan tadi mempertaruhkan MK yang marwahnya luar biasa kan. Respectnya orang, ya, tingginya penghargaan orang terhadap MK. Sekarang kan jatuh di titik nadir kan gitu. Ya, itu juga bagian dari black campaign juga terhadap MK. Kita tunggu dulu aja hasil Jimli Asyidiki. Pelanggarannya seperti apa dan sebagainya. Karena tapi orang juga ragu ke Jimli sekarang itu karena boleh ragu, tapi kan kita cek dulu cek dulu. Ragu karena, boleh lah ya. Boleh, semua harus ragu dong, Mas. Tapi kita lihat dulu karena bukan malaikat. Cek dulu. Misalnya yang berkembang kan sekarang ini kasus Gibran itu. Oh, baru tahu ya bahwa Indonesia itu miliknya orang-orang tua. Ada diskriminasi terhadap anak muda. Anak muda nggak boleh menjadi presiden, hanya orang-orang kolot aja yang boleh. Nah, itu kan jadi begitu. Dan itu undang-undangnya yang salah, karena tidak menghormati kesetaraan. Dan itu memang harus diganti undang-undangnya. Jadi semua bisa. Dan kalau di orang Islam itu ajarannya, kalau sudah akil balik semua tapi sama. Kalau yang nuntut itu mengadukan ke MK itu orang biasa-biasa saja, ya orang tidak curiga. Tapi kan ini sahabatnya, kemudian juga orang-orang di sekitarnya, PSI lah, ada kerabatnya, di MK juga itu. Jadi agak berat orang ya untuk betul-betul netral gitu. Apalagi misalnya kalau keputusannya itu ya mulai berlaku pemilu berikutnya, wah cakep itu. Ini kan seperti ini ya juga kebetulan ya. Dia itu kan menikah dengan adiknya Jokowi. Nah, dan nanti kalau ini peringatan bagi orang-orang yang pejabat, nanti kalau mau menikah hati-hati kalau dengan adiknya pejabat dan sebagainya. Nanti dianggap istilahnya nepotisme dan sebagainya. Tapi kan ada aturannya, Bos. Aturannya itu kan ketika dia ada konflik of interest, dia tidak hadir gitu. Kalau ini kan hadir, katanya kan gitu. Nah itu nanti Mahkamah Konstitusi. Iya. Yang akan kasihin aja lah. Kasihkan itu. Yang terpenting jangan cepat ikut judgement. Oke, tunggu dah. Ya balik lagi lah ke ini sekarang. Ya itu makanya ke hoax. Hoax itu nanti akan datang. Karena apa? Mendorong orang memilih itu ternyata lebih sulit dibandingkan mendorong orang jangan milih dia. Jangan milih dia. Dia tuh jelek loh. Ini gini. Ini track recordnya. Nanti ada beberapa banyak pelintirannya. Nanti mungkin kapan-kapan kita ngobrol tentang. Bentar. Itu tadi itu ada istilah negative campaign, ada satu lagi black campaign. Black campaign yang lebih parah ya. Parah. Jadi black campaign itu informasi yang disebarluaskan tidak berdasarkan fakta, bohong, fitnah dan lain sebagainya itu masuk pada black campaign. Kalau negative campaign tadi faktanya ada, tetapi dipelintirin gitu ya. Kadang-kadang dibuat fakta baru. Seakan-akan fakta baru itu memang di dalam apalagi dalam keadaan perang itu orang boleh bohong kan, boleh bohong dan melakukan disinformasi. Nah yang menakutkan ini
masa kampanye dan pilpres dan pemilu nanti dianggap sebagai masa perang. Sehingga orang memfitnah boleh, membohongi boleh gitu. Dan teori internasional itu kan gini, untuk bisa damai itu harus perang dulu, gitu. Untuk menang pilpres itu harus perang dulu. Gitu. Aku perang dalam perang gagasan. Perang gagasan. Jangan perang black campaign lah. Kalau emosional, menghina apa, itu menghina gitu. Suku, agama, aliran, nah itu personal attack lah gitu ya. Kalau personal masih kadang-kadang bisa relatif oke lah, ini nasib kamu mau jadi presiden ya digituin. Tapi kalau udah mengadu domba suku, mengadu domba aliran agama, repot. Nah, kemungkinan aliran agama agak kendor ini ya, karena Presiden Jokowi udah menutup FPI dan HTI. Nah, tetapi tetap harus hati-hati. Karena nanti kepleset sedikit akan muncul juga, muncul lagi. Dikapitalisasi ya. Nah, ya tetap aja, hati-hati aja. Ya. Nah, Anda kan memprediksi bahwa hoax itu akan tetap berkembang ya. Nah, itu kira-kira di simpul-simpul mana gitu ya? Orang yang memproduksi hoax, apa mungkin misalnya tim sukses itu bikin produksi? Mungkin sayapnya, bukan intinya. Intinya hati-hati, tetap harus bersih gitu, sayapnya. Dan melalui media sosial biasanya. Nah nanti sesungguhnya media-media yang terdaftar di KPI maupun di Dewan Pers itu lebih lihai lagi gitu. Mereka kan sudah kelihatan, misalnya TV, stasiun TV A pro ini, stasiun TV B pro ini, stasiun TV C pro ini. Nah, oke, nggak apa-apa, selama tidak istilahnya black campaign tadi. Nah, nanti bagi masyarakat ya harus buang waktu lebih banyak nonton A, B, C gitu. Nanti itu tidak mengganggu independensinya media, bahwa media itu kan harus independen kira-kira, mengambil jarak dari mengganggu sekali. Dan itu bisa dituntut di KPI. Ya, mengganggu sekali itu. Karena nggak boleh. Ya, karena kan dia menggunakan itu frekuensi publik kan. Sorry, kan ada pimpinan partai punya media kan banyak, dan ternyata medianya itu mendukung tentu pimpinan partai yang memilih ya, misalnya calon tertentu. Itu kan boleh. Ada beberapa catatan. Nggak, artinya bisa memungkinkan. Secara aturan nggak boleh seperti itu. Harus independen. Yang boleh independen dan kemudian melakukan ajakan itu media-media model media cetak dan sebagainya. Kalau di Indonesia ya, lain dengan Amerika. Amerika lebih bebas dari Indonesia. Indonesia khusus untuk media-media semacam yang mendapatkan frekuensi dari rakyat, ya harus merangkul semua rakyat gitu. Walaupun mulai sekarang pun udah dapat diamati. Iya, ini mungkin. Cuman gradasinya lah gitu gimana. Pinter mainnya. Jadi agak susah. Harus orang-orang dari ilmu komunikasi dan orang-orang KPI sendiri yang melakukan teguran gitu. Kan gini, ada kelompok-kelompok yang tadi memproduksi hoax, black campaign, negative campaign gitu. Nah, ini kan diduga orang ini masih berharap ya berkurang itu karena ada media mainstream, koran-koran yang tadi produksi beritanya itu lebih selektif, lebih covering both side gitu. Jadi orang kalau melihat di media sosial ada berita yang diragukan, konfirmasi itu ke berita mainstream ya.
ketika tidak ada, oh ini berarti hoax gitu. Tapi media mainstream sendiri sekarang ini juga ikut memihak, gimana itu? Oleh karena itu harus memahami, oh ini kira-kira cenderung mana. Mereka bisa menyusun angle. Faktanya semua ditampilkan, tapi yang ditonjolkan keburukannya misalnya. Faktanya ditampilkan kebaikannya. Tergantung angle-nya. Dia pro mana? Kalau dia pro A, maka A selalu bagus. Kalau dia tidak senang A, senang B, B selalu tidak bagus gitu. Nah, itu akan kelihatan. Nah, ada agenda setting dan sebagainya. Media yang luar biasa udah tahu itu. Nah, sekarang perilaku netizen misalnya ya. Apakah pada umumnya mereka itu sudah mulai tadi membandingkan berita-berita, satu berita dengan sumber-sumber berita yang lain misalnya? Atau sebetulnya mereka tidak care, ya kadang-kadang kebetulan saja baca yuk, wah kok begini gitu. Jadi langsung bereaksi dan langsung menjudgment misalnya. Ini perilaku netizen kita ini sudah dewasa, belum atau gimana? Banyak juga yang belum dewasa ya. Banyak juga yang belum dewasa ya. Artinya jadi harus ada literasi dia media. Sering melakukan sharing. Wah ini belum dicek kebenarannya, sharing ke teman-temannya, sehingga ditegur temannya, hati-hati itu berita hoax kok kamu share gitu. Nah ada teman yang menegur, tapi kan tidak semua orang kritis begitu. Ada yang oh iya benar ini. Nah itu ke bawah itu, kena fitnah itu namanya. Nah itu berat itu. Jadi pesannya untuk kawan-kawan netizen itu gimana? Netizen dan masyarakat secara umum sabar aja. Sabar, jangan cepat mengambil keputusan ini benar atau ini salah. Cek dulu. Iya cek dulu. Karena apa? Garbage in, garbage out. Nah, kalau informasi yang diterima jelek, maka keputusannya akan jelek. Nah, gitu. Nah, itu mesti harus kita pilah. Pilah dan pilih. Karena apa? Ini lebih dahsyat daripada tempat sampah ini. Informasi ini. Ya, jadi yang pertama mungkin isi pesannya dilihat masuk akal atau enggak. Iya. Gitu ya. Persis. Faktual atau enggak. Nah, yang kedua mungkin sumber beritanya ini dari mana, dicek juga gitu. Ya, ada cek fakta, tanya Mbak Google dan sebagainya. Betul. Cek fakta gitu. Jadi sumber-sumber juga penting karena ini kan soal kredibilitas ya. Sumber itu. Nah, kemudian yang ketiga sabar tadi untuk tidak segera menyimpulkan. Gitu. Nah, para pemain buzzer atau para pendukung siapapun lah itu, pendukung pilpres atau yang calon segala macam, hati-hati menyebarluaskan informasi. Persis. Ya tahan diri ya gitu. Tahan diri, jangan ikut cepat-cepat sharing. Pemirsa, segitu mungkin informasi obrolan dengan Kang Ridho Esi. Sampai jumpa di acara berikutnya.